mempresentasikan tentang PSAK 208 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Saya Davina Aslamipasa dengan NIM C2210193. Saya Dida Dulusari dengan NIM C2210365. Saya Jadi Safina dengan NIM C221049. Saya Lesya Dinda Salsabila dengan NIM C21006. Saya Mirabella Dia Putri dengan NIM C2210236. Saya Sinta Febriana Pamudi Putri dengan NIM C2210195. Selamat menyaksikan. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan merupakan konsep penting dalam akuntansi yang mengatur bagaimana suatu entitas menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain. Tujuan itu ada dua. Yang pertama, mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keadaan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Yang kedua, pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu terdiri dari 4. Yang pertama, pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Yang kedua, dampak pajak dari koreksi kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu pajak penghasilan. Yang ketiga, ruang lingkup ini mencakup bagaimana suatu entitas memilih, menerapkan, mengubah, dan mengkoreksi prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, perubahan estimasi akuntansi terjadi ketika terdapat penyesuaian jumlah tercatat dari suatu aset atau kewajiban, atau jumlah periodik konsumsi suatu aset yang berasal dari penilaian kondisi sekarang dan ekspektasi masa depan. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna dan andal, yaitu laporan keuangan yang menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum. Netral, yaitu bebas dari bias, pertimbangan sehat, dan lengkap dalam seluruh hal yang material. Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen mengacu dan mempertimbangkan ketetapan dari sumber-sumber berikut yang sesuai dengan urutan menurun. A. Persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, dan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka konseptual. Dalam membuat pertimbangan, manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan sumber dalam paragraf 11. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Perubahan kebijakan akuntansi.
entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama disyaratkan oleh suatu PSAK atau yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Pengguna laporan keuangan perlu untuk mampu membandingkan laporan keuangan entitas dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya. Berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung pada paragraf 23. Yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Dan yang kedua, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Selanjutnya ada penerapan retrospektif. Bergantung pada paragraf 23, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan paragraf 19A atau 19B, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya. Diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi ini baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya ada keterbatasan penerapan retrospektif. Yang pertama ada di paragraf 23 yang isinya, jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19A atau 19B, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik, periode, atau dampak kumulatif perubahan tersebut. Selanjutnya ada di paragraf 24 yang isinya, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal di mana penerapan retrospektif ini adalah praktis. Mungkin periode berjalan dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang tergantung untuk periode itu. Selanjutnya ada di paragraf 25 yang berisikan, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif daripada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Selanjutnya ada di paragraf 26 yaitu, jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut untuk menginformasikan komparatif untuk periode sebelumnya sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis. Penerapan retrospektif untuk periode sebelumnya adalah tidak praktis kecuali praktis untuk menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan posisi keuangan untuk periode itu. Yang terakhir ada di paragraf 27 yang isinya, ketika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas sesuai dengan paragraf 25 menerapkan kebijakan baru secara prospektif dari mulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan, jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan, pertama ada judul PSAK, kedua perubahan kebijakan akuntansi, ketiga sifat dari kebijakan akuntansi, keempat penjelasan dan ketentuan transisi, kelima ketentuan transisi pada periode mendatang, dan terakhir ada periode berjalan sebelum periode sajian. Berikutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya dapat diestimasi.
estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk yang pertama ada piutang tidak tertagih, kedua persediaan yang usang, ketiga ada nilai wajar aset keuangan, keempat umur manfaat, dan terakhir ada kewajiban garansi. Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam menyiapkan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keadilan laporan keuangan. Adanya kesalahan dapat ditimbulkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Akan tetapi, kesalahan material kadangkala juga tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya. Lalu juga ada entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan untuk yang pertama adanya menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Untuk yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya. Lalu juga adanya koreksi kesalahan. Untuk paragraf 43, kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis menentukan dampak spesifik periode. Untuk paragraf 44, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi komparatif satu atau lebih periode, maka entitas menyajikan saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas periode awal saat penyajian retrospektif. Untuk paragraf 45, jika tidak praktis menentukan dampak kumulatif pada awal periode dari kesalahan seluruh periode sebelumnya. Lalu juga untuk paragraf 46, adanya koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak termasuk dalam laba rugi pada periode kesalahan ditemukan. Untuk paragraf 47, jika tidak praktis menentukan jumlah kesalahan untuk seluruh periode sebelumnya. Untuk paragraf 48, koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.